Sekarang tugas kita adalah mencari personal legend dan menghidupkan personal legend kita, yaitu dengan cara melakukan pengembaraan diri baik keluar maupun ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Melanjutkan pembahasan dari minggu kemarin, pertemuan kemarin, kita hari ini akan membahas lagi tentang angka 0 dan 1 dan apa makna di baliknya, serta apa hubungannya dengan The Alchemist dan bagaimana kita bisa menerapkan filosofi 0 dan 1 itu supaya kita juga bisa sama-sama berkembang menjadi orang yang memiliki consciousness dan juga bisa menjadi metahuman dan juga The Alchemist. Untuk mereview pelajaran dari pertemuan sebelumnya, kita akan ingat-ingat lagi nih mengenai non-konseptual dan juga konseptual. Minggu kemarin kita sudah belajar bahwa reality atau realitas kita itu merupakan sesuatu yang non-konseptual. Sedangkan apapun yang selain realitas itu adalah konseptual. Jadi segala objek pengalaman, segala emosi kita, bahkan dunia yang kita lihat dan alam kita lihat ini adalah sesuatu yang konseptual karena itu berada dalam persepsi kita. Jadi segala sesuatu yang realitas itu adalah non-konseptual. Di dalam realitas ini nih ya, ada suatu kekosongan. Dan di dalam kekosongan itu ada the soul dan juga kecerdasan semesta. Consciousness kita ini ada di dalam wilayah non-konseptual. Jadi consciousness yang kita punya bukanlah suatu produk dari jiwa ataupun mind. Mungkin banyak dari kita masih sering berpikir ya, bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang conscious, kita harus menggunakan otak kita. Mungkin benar bahwa kita untuk mempelajari tentang consciousness, kita harus menggunakan otak. Namun untuk menjadi conscious itu sendiri, kita tidak menggunakan otak. Karena consciousness itu bukan merupakan suatu produk dari otak ataupun mind. Consciousness itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, namun kita hanya perlu menyadarkannya, kita perlu mengaktifkannya. Consciousness kita itu sudah witness atau sudah mengobserve. Ia sudah mengetahui bahwa otak kita, mind kita, dan soul kita itu merupakan bagian dari dirinya yang bentuknya terbatas. Karena akal kita ini terbatas, di breakdown lah, maka diciptakanlah sesuatu yang terbatas untuk memahaminya, yaitu otak, mind, dan soul. Ada pula yang namanya personal legend. Personal legend ini merupakan suatu kelebihan dalam diri seseorang, merupakan suatu legend dari diri seseorang yang pastinya berbeda-beda di setiap orang. Ada orang yang memang dia personal legendnya menjadi pelukis, ada orang yang memang personal legendnya dia menjadi scientist. Nah, teman-teman juga pasti memiliki personal legend teman-teman sendiri. Sekarang tugas kita adalah mencari personal legend dan menghidupkan personal legend kita, yaitu dengan cara melakukan pengembaraan diri baik keluar maupun ke dalam. Nah, kalau misalkan yang di luar nih ya, pastinya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan, contohnya dengan teman-teman ikut lomba atau teman-teman ikut suatu research, itu namanya melakukan pengembaraan. Teman-teman melakukan suatu perjalanan atau journey di mana teman-teman mencari personal legend teman-teman. Kalau ke dalam, ya pastinya dengan cara kita meditasi, kita prayer, dan juga kita kontemplasi ya apa sebenarnya personal legend kita. Sang alchemist yang sudah menyadari personal legendnya ini, ia mampu menerapkan filosofi 0 dan 1 yang sudah kita pelajari ya. Jadi 0 itu merupakan simbol dari kekosongan, sedangkan 1 itu merupakan suatu simbol dari knowledge atau suatu isi. Dalam 0 itu ada kekosongan, ada pula ruang, ada keheningan, dan juga ada kecerdasan semesta yang pastinya tidak terbatas. Kemampuan kita untuk berkreasi itu akan muncul di saat kita mengosongkan diri kita. Maka dari itu, kenapa
legend-legend zaman dulu yang benar-benar terkenal banget, yang mereka membuat rumus, misalnya membuat rumus yang kita pakai sampai sekarang, mereka melukis suatu mahakarya, mereka menciptakan suatu mahakarya. Mereka bisa melakukan itu semua karena mereka mendekati atau mengalami kekosongan. Mereka tidak takut dengan yang namanya kekosongan. Nol ini selalu berdampingan dengan satu. Dan satu itu merupakan makna yang mendampingi kekosongan, yaitu knowledge itu. Jadi, kita jangan berpikir bahwa nol itu merupakan sesuatu yang kosong begitu saja. Nol itu merupakan sesuatu yang tidak berarti. Tapi, sebaliknya, di dalam kekosongan tersebut ada kekuatan dan energi. Jadi, teman-teman kalau misalkan lagi cari inspirasi untuk membuat karya, sebaiknya bermeditasi. Jadi mengosongkan kembali apa yang teman-teman udah pelajari, mengosongkan kembali seperti merefresh gitu ya. Apa yang teman-teman udah terima dari apa yang teman-teman lihat, dengar. Setelah itu pasti ada suatu inspirasi yang akan teman-teman dapatkan. Dan seringkali kita mempersepsikan alam dan dunia ini sebagai realitas ya. Padahal apapun yang kita anggap realitas itu adalah suatu interpretasi manusia. Jadi itu hanyalah pengalaman perseptual. Contohnya seperti warna yang kita lihat, bentuk yang kita lihat, yang kita pegang, alam yang kita lihat sekarang. Semuanya terasa seperti realitas. Padahal sebenarnya dunia ini merupakan suatu refleksi. Suatu refleksi, hanyalah suatu refleksi, seperti suatu film. Namun seringkali kita terkecoh oleh ilusi tersebut, dan kita tidak bisa membedakan mana yang sebenarnya hanyalah objek pengalaman, manalah yang sebenarnya hanya refleksi, dan mana yang sebenarnya memang realitas yang hakiki. Seperti contohnya, ketika kita melihat diri kita di dalam cermin, apakah waktu kita masih kecil kita tahu bahwa refleksi yang di dalam cermin itu merupakan refleksi semata, atau kita berpikir bahwa apa yang ada dalam cermin kita merupakan cermin itu merupakan diri kita sendiri. Nah, pasti kan kita mengetahuinya dari orang tua kita kan, orang tua kita atau mungkin orang dewasa di sekitar kita pasti memberitahu kepada kita bahwa yang di dalam cermin itu hanyalah refleksi, bukan diri kita yang sebenarnya. Padahal cermin tadi, refleksi di cermin tadi itu juga merupakan persepsi orang tua kita kan. Belum tentu itu juga merupakan suatu realita. Maka sebenarnya sejatinya realitas yang kita tahu sekarang itu merupakan persepsi dari persepsi orang lain. Sedangkan kalau misalkan kita sudah di level consciousness, kita sudah sadar, kita sudah menjadi the alchemist, kita sudah menjadi metahuman, maka consciousness kita akan mengenali dirinya sendiri. Seperti bagaimana consciousness kita menyadari bahwa dia bukanlah suatu produk dari otak ataupun jiwa kita ataupun mind kita. Begitu pula dengan dirinya sendiri. Consciousness itu akan observe, akan realize, akan aware bahwa dirinya adalah ia gitu. Consciousness sudah mengetahui dan mengalami apapun, segala hal sebelum tubuh fisik kita bahkan mengalami dan mengetahuinya. Jadi kalau misalkan kita sudah consciousness, di level consciousness, tidak ada satupun hal yang belum kita alami dan tidak ada satupun hal yang tidak kita tahu. Kita sudah bisa tahu semuanya, kita sudah mengalami semuanya kalau kita sudah consciousness. Jadi consciousness itu mengambil sensasi dari diri kita dan membuatnya menjadi objek yang konkret. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mengaktifkan consciousness kita. Di dalam diri setiap orang ada yang namanya sang jiwa atau the soul. The soul ini berbeda ya dengan soul, karena kalau the soul itu merupakan sesuatu yang sudah di level consciousness. Sang jiwa kita ini mendorong jiwa kita untuk mengetahui personal legend kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa bertemu dengan momentum di mana kita bisa mengenali personal legend kita? Momentum itu akan datang di mana
saat kita sudah bersahabat dengan kekosongan. Jadi stepnya adalah kita harus mengenal kekosongan, kita harus bersahabat dengannya, dan dengan begitulah kita akan mengalami kekosongan tersebut. Kita akan experience pengalaman kekosongan tersebut. Tanpa kekosongan, kita bahkan tidak akan berupaya untuk mengisi diri kita dengan pengetahuan. Kita tidak akan berupaya untuk mencari tahu apa sebenarnya personal legend kita. Kita merasa bahwa aku tahu kok apa yang akan aku lakukan, aku tahu apa yang aku suka, I know what I'm good at. Kita seperti sudah tahu semuanya. Bahkan padahal sebenarnya banyak sekali hal yang tidak kita tahu gitu. Kita harus terus mengulang atau merepetisi proses mengosongkan kembali dan mengisi kembali. Kita tidak akan bisa mengisi kalau kita tidak mengosongkan, kan? Karena tanpa kekosongan kita tidak ada upaya untuk mengisi, kita juga tidak akan rindu. Rindu pada apa? Rindu pada sang jiwa kita, rindu pada Tuhan, gitu. Rindu pada hal-hal yang membawa kita kepada kebaikan, contohnya. Kalau misalkan kita sudah mengosongkan diri kita dan juga kita sudah terisi kembali, kita akan berupaya untuk mengosongkan kembali. Kita akan merasa longing atau merasa rindu kepada pengetahuan semesta yang tidak terbatas.